Halo semuanya, perkenalkan kami dari mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro akan menjelaskan hasil tugas kami, yaitu pengisian air otomatis berbasis PLC. Video yang kami tampilkan berikut ini adalah referensi yang kami gunakan untuk tugas kelompok kami, di mana kami menyoroti bagian proses pengisian air otomatis yang berjalan secara higienis dan presisi. Sebelumnya, perkenalkan kami, saya Ika Dek Sarjantara dengan NIM akhir 003, lalu ada rekan saya Arjun. Saya Muhammad Arjun Al-Khair Laude dengan NIM akhir 08. Lalu ada rekan saya Budi. Saya Igede Budatnyana, bisa dipanggil Budi dengan NIM akhir 006. Baiklah, setelah perkenalan kita akan langsung masuk ke diagram alur atau flowchart. Untuk yang akan menjelaskannya yaitu Arjun. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih kepada rekan saya Ika Dek Sarjantara. Di sini saya akan menjelaskan alur flowchart yang sudah kami siapkan. Oke, semuanya apakah sudah nampak? Apa sudah terbuka? Sudah. Oke, baik. Dari diagram alur kerja sistem melalui flowchart ini, yang pertama ada start. Nah, jika tombol start ditekan, akan menghidupkan indikator LED menyala dan menyalakan sensor 1, 2, dan 3 dan masuk mode standby. Sensor 1 standby. Lanjut, sensor 1 mendeteksi botol. Jika tidak, sensor 1 akan tetap standby. Jika ya, lengan robot menaruh botol ke konveyor dan bergerak ke sensor 2. Sensor 2 standby. Jika sensor 2 mendeteksi botol, konveyor berhenti dan mengisi botol selama 10 detik. Setelah 10 detik, konveyor bergerak ke sensor. Jika sensor 2 tidak mendeteksi botol, sensor 2 akan standby. Lalu sensor 3 akan standby. Sensor 3 deteksi botol. Jika tidak, sensor 3 akan standby. Jika ya, konveyor dimatikan dan lengan robot mengambil botol air yang dimasukkan ke dalam box. Apakah sudah terhitung 5 kali? Jika tidak, sensor 2 mendeteksi botol. Jika ya, box akan ditutup dan diambil. Selanjutnya, apakah tombol stop ditekan? Jika tidak, indikator LED menyalakan sensor 1, 2, dan 3 dan masuk mode standby untuk sensor 1. Jika ya, akan selesai. Sekian dari flowchart pengisian air otomatis berbasis PLC yang bisa saya berikan dan rekan saya bisa berikan. Saya akan kembalikan ke rekan saya, moderator Ika Dek Sarjantara. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Itu dia penjelasan oleh Arjun ya. Selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan program dan juga simulasi di CX Designer yang akan dijelaskan oleh rekan saya Budi. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Budi Adnyana. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang programnya, beserta saya akan menjelaskan dari desainer program ini. Jadi di awal itu ada sistem utamanya, yang dimana program ini itu ada tombol start dan tombol stop yang bertujuan untuk menghidupkan serta mematikan dari semua sistem yang ada di desainer yang kami telah buat. Nah, di sini itu sebagai pengunci di sistem utamanya. Nah, tujuan pengunci ini adalah ketika tombol start sekali ditekan, maka akan hidup terus-menerus, kecuali tombol stop ini ditekan, maka sistem seluruhnya akan mati. Jika tidak ada pengunci ini, maka seluruh sistemnya akan hidup sekali ketika tombol startnya ditekan sekali, atau
Jika tidak ada pengunci ini, seluruh sistem akan tetap hidup, namun tombol start harus tetap ditekan yang selama waktu dibutuhkan. Selanjutnya program konveyornya. Jadi di program kami menggunakan tiga sensor. Yang pertama ada sensor 1, sensor 2, dan sensor 3. Selanjutnya kami menggunakan juga delay atau timer sejumlah 10 detik. Selanjutnya ini adalah program untuk counter atau countingnya. Jadi ketika sudah tercounting 5 di sensor 3-nya, itu akan menampilkan counting nanti di desainernya sejumlah 5 kali, karena kita mengesetnya 5 kali. Sebenarnya ini adalah rangkaian untuk timernya. Nah, timer di sini berfungsi untuk menghidupkan valve pengisian ketika sensor 2 mendeteksi. Jadi ketika sensor 2 ini mendeteksi, valve pengisian akan hidup selama, di sini kan 100 BCD, berarti selama 10 detik. Oke, itu untuk programnya. Sekarang kita lanjut ke desainer yang telah kami buat. Baik, ini adalah desainer yang telah kami buat. Ada beberapa komponen yang kami gunakan. Yang pertama itu ada push button atau PB. Kita menggunakan 2 push button. Ada push button start dan push button stop. Selanjutnya ada lampu indikator yang menandakan hidup dan nyalanya sistem. Selanjutnya ada valve pengisian. Dan ada selang juga, ini sebagai indikator bahwa airnya nanti sudah mengalir ketika nanti dihidupkan. Ini ada pompa, ada tangki air, ada lengan robot 1 dan lengan robot 2. Tentunya ada konveyor, ada 3 sensor, ada indikator box, dan ada countingnya. Nah, di sini nanti ini merupakan suatu tanda bahwa airnya sudah turun atau mengalir. Baik, langsung saja ke simulasinya. Oke, langsung saja kita tekan push button tombol startnya ini. Nah, ketika ditekan, indikator akan menyala yang ditandakan dengan warna hijau. Jika PB start ditekan, maka juga robot satunya akan menyala. Ini adalah kondisi menyala, yang dimana robot 1 ini akan menaruh botol atau galon di konveyor. Ketika robot 1 sudah menaruh botol dan ataupun galon, itu otomatis sensor 1 akan mendeteksi. Nah, ketika sensor 1 sudah mendeteksi, robot kembali off dan konveyor on. Konveyor on, galonnya berjalan sampai mendeteksi sensor 2. Nah, ketika mendeteksi sensor 2, pompa akan hidup yang akan mengalirkan air ke dalam pipa ini dan mengisi valve pengisian berikut selama 10 detik. Nah, ketika sudah 10 detik, konveyor kembali berjalan yang tadinya off ketika pengisian. Nah, pengisian selama 10 detik, konveyor kembali berjalan sampai mendeteksi sensor 3. Nah, ketika sensor 3 mendeteksi, konveyor off, robot 2 mengambil barang yang ada di sensor 3 atau mengambil galon yang ada di sensor 3, dan robot 1 kembali menaruh di sensor 1 yang otomatis juga sensor 1 menyala. Nah, ketika sensor 3 ini sudah mendeteksi, maka countingnya berkurang 1 karena kita setnya 5, jadi dikurang 1, kita tinggal sisa 4 counting. Nah, ketika sudah sensor 3 ini sudah mendeteksi sebanyak 5 kali, itu akan mengindikatorkan boxnya ini hidup, yang artinya boxnya ini akan tertutup ketika sudah ada 5 galon di dalamnya.
Baik, ketika misalnya ini ada kecelakaan, ketika di sensor 2 misalnya ada kecelakaan di industri, misalnya pompanya pompanya itu keluar asap, kita bisa menekan tombol stop dan sekaligus tombol stop ini sebagai emergensinya, maka semua sistem akan mati. Baik, itulah penjelasan dari saya. Saya serahkan kembali ke moderator. Oke, itu dia penjelasan dari Budi. Terima kasih sudah dijelaskan. Dan itu dia penjelasan dari tugas kami, pengisian air otomatis berbasis PLC. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan. Apabila ada salah kata ataupun yang menyinggung, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, sekian dari kami. Terima kasih.